Khusus bagi mereka yang kedapatan melakukan sambungan telepon ke Korea Selatan akan dihukum. Ngomongin soal Korea Utara, pasti yang kalian ingat pertama kali adalah pemimpinnya, Kim Jong-un. Bila dibandingkan dengan Korea Selatan yang dipenuhi dengan gemerlap industri hiburannya yang melalang buana, Korea Utara bagai negara yang paling menutup diri di muka bumi. Bahkan tak mudah untuk memasukinya dan nyaris mustahil bagi rakyatnya untuk keluar dan membaur dengan warga dunia. Meskipun memiliki aturan yang ketat, Korut masih membuka wisata untuk dikunjungi turis demi meraup devisa. Selain dikenal sebagai negara diktator dengan gaya kepemimpinan Kim Jong-un yang menjadi sorotan banyak negara, Korea Utara juga seolah punya banyak rahasia yang memancing rasa penasaran warga dunia. Nah, daripada kita mati penasaran, berikut adalah beberapa fakta unik dari negara Korea Utara. Masyarakat Korea Utara seakan-akan sangat dibatasi kehidupannya. Mereka dijaga agar tidak dapat berhubungan dengan dunia luar. Di negara tersebut, pemerintah hanya menyediakan 4 saluran televisi, yakni stasiun televisi pusat untuk menayangkan berita penting seputar politik, kanal Mansuda, saluran olahraga, dan Ryongnam-san. 2 diantaranya hanya tayang saat akhir minggu, sementara 1 yang lain hanya tayang di malam hari. Hiburan menjadi hal yang sangat minim di Korea Utara. Pemerintah mengatur segala informasi yang masuk melalui organisasi Serikat Pekerja yang diketuai oleh Kim Jong-il. Tidak hanya TV, radio juga dibatasi hanya memiliki channel tertentu dan harus didaftarkan terlebih dahulu melalui kepolisian. Bagaimanapun, orang-orang Korea Utara masih mampu untuk menyelundupkan radio lain atau menyelundupkan acara drama Korea Selatan yang lebih menghibur. Selain itu, warga Korea Utara tidak diperbolehkan menelepon ke luar negeri. Khusus bagi mereka yang kedapatan melakukan sambungan telepon ke Korea Selatan akan dihukum mati. Gimana guys menurut kalian? Untung aja kita tinggal di Indonesia ya. Selanjutnya, model rambut tidak boleh sembarangan. Di zaman sekarang ini, pastinya model rambut sudah banyak pula yang bervariasi di seluruh penjuru dunia. Tapi, berbeda dengan Korea Utara. Di negara ini, perempuan hanya bisa memilih 18 model rambut yang sudah ditetapkan pemerintah Korea Utara. Deretan model rambut itu selalu dipasang di salon, dan pelanggan tidak boleh meminta model lain di luar 18 model tersebut. Sementara itu, kaum pria hanya memiliki 10 pilihan model rambut. Untuk aturan mengecat rambut, Korea Utara punya kebijakannya sendiri. Masyarakat hanya diperbolehkan mengecat rambut menjadi hitam, khusus bagi mereka yang sudah memiliki uban. Jika kedapatan mengecat rambut dengan warna selain hitam, maka si penata rambut dan pelanggan akan mendapat hukuman. Di Korut, kebebasan mengekspresikan model rambut dianggap sebagai kebudayaan yang tidak baik dan akan dipandang negatif. Misalkan saja mewarnai rambut, menggerai rambut yang panjang, dan bebas memilih gaya rambut. Sehingga dibuatlah sebuah hukum yang mengatur terkait model rambut di Korea Utara. Khusus bagi turis yang sedang mengunjungi Korea Utara, harus membiasakan diri dengan gaya hidup masyarakatnya yang tidak terbiasa terkena jepretan kamera. Maka dari itu, mengambil gambar adalah satu hal yang dilarang di Korea Utara. Bahkan, kamera milik wisatawan akan disita apabila kedapatan melanggar peraturan tersebut. Karenanya, penting bagi seseorang yang ingin berkunjung ke Korea Utara untuk mencari agen perjalanan terbaik. Agen tersebut dapat memaparkan segala peraturan dan kehidupan masyarakat lokal. Meski kini mulai cukup terbuka, Korea Utara tetap memiliki aturan ketat seputar masalah pengambilan foto bagi para wisatawan mancanegara. Meski begitu, Michal Huniwiches, seorang fotografer amatir yang tinggal di London,
memotret beberapa momen saat kunjungan wisatanya ke sana. Beberapa diambil dengan izin, beberapa Michael ambil diam-diam. Ia harus gerak cepat saat pemandunya lengah. Michael mengakui beberapa jepretannya memang tanpa izin, namun ia menolak hal itu disebut sebagai kontroversi. Semua jepretannya adalah realita, semua hal ia lihat dengan mata kepalanya sendiri, tanpa ada proses editan sedikit pun. Korea Utara benar-benar berbeda dengan kebanyakan negara lain di dunia. Negara yang konsisten menganut paham komunis itu memiliki sistem kenegaraan dan kebijakan yang aneh bagi masyarakatnya. Hal aneh lainnya adalah Korea Utara memiliki kalender khusus yang sangat berbeda dari sistem penanggalan dunia. Jika tahun ini adalah 2022, maka dalam kalender Korea Utara maka tahun ini adalah tahun 111. Jika pada umumnya dunia memakai kalender Masehi, kalender ini didasarkan pada tahun tradisional yang dihitung sejak kelahiran Yesus dari Nazaret. Berbeda dengan kalender Masehi, penomoran kalender Joseon dimulai dengan kelahiran pendiri Republik Rakyat Demokratik Korea, Kim Il-sung. Kakek pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tersebut lahir pada tahun 1912. Artinya, jika kalender Masehi tahun ini adalah 2022, maka berdasarkan kalender Joseon, maka tahun ini di Korea Utara adalah tahun 111 dan seterusnya. Terakhir, supporter bola sewaan. Mendapatkan cuti bukanlah hal yang mudah di Korea Utara, apalagi untuk keperluan liburan. Bahkan, untuk keluar dari negara tersebut membutuhkan proses pemeriksaan yang ketat. Tak semua orang bisa bermimpi ke luar negeri. Cukup mengherankan melihat ribuan warga Korea Utara hadir mendukung kesebelasan mereka dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Seperti diduga, ada penjelasan tertentu untuk itu. Ada laporan bahwa para pendukung itu sebenarnya adalah orang-orang sewaan. Warga Cina yang dibayar oleh Korea Utara agar tampil sepatriotik mungkin dalam laga Piala Dunia. Pejabat FIFA dan jutaan pemirsa televisi terkejut ketika barisan orang-orang berpakaian merah Korea Utara mengambil tempat duduk mereka. Bahkan mereka meyakini bahwa rezim diktator tersebut telah mengizinkan kebebasan warganya untuk melakukan perjalanan internasional. Namun seorang penggemar bernama Kim Yong-chon, 43, menegaskan bahwa dia adalah orang Korea Utara asli. Kepada wartawan ia bilang, kelompoknya yang berjumlah 300 orang telah dipilih dengan hati-hati oleh pemerintah Korea Utara. Meskipun mereka menyanyikan lagu kebangsaan mereka dengan keras, kelompok itu hanya cenderung bersorak ketika pemimpinnya, yang berdiri di depan mereka seperti seorang orkestra. Sementara itu, pihak penggemar lain mengkonfirmasi rumor bahwa mereka adalah orang Tiongkok. Mereka berangkat setelah memperoleh tiket melalui agen PR olahraga Tiongkok. Nah pemirsa, itulah beberapa fakta unik di Korea Utara. Gimana pemirsa? Apakah kalian berminat ke Korea Utara? Oke, cukup sampai di sini. Jika kalian suka, subscribe channel ini. Buat teman-teman yang pengen bahas sesuatu hal, komen di komentar ya. Bye-bye.